Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Arif Fardani. Dan saya Lucia Saharwi. Ya, bisa kembali menjumpai Anda dan kali ini dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Dan Lucia ini untuk membahas tema kita pada hari ini, yakni mengenai Papuaku Indonesiaku. Alhamdulillah, syukurnya sudah ada narasumber yang nantinya akan berbincang bersama kami di sini selama 90 menit ke depan. Dan sudah ada Mbak Yeni Wahid selaku Direktur Wahid Foundation. Ya, Assalamualaikum Mbak Yeni. Dan juga ada Bapak Lenis Kogoya, staf khusus Presiden untuk Papua. Selamat datang Bapak. Pak Lenis. Dan juga ada Mas Imam Prasojo, sosiolog ataupun dosen FISIP Universitas Indonesia. Selamat datang. Dan juga ada Bapak Romo Beni, tokoh agama Katolik ataupun staf khusus Ketua Dewan Pembina BPIP. Ya, selamat datang Romo. Dan juga sudah hadir bersama kita Ibu Febiola selaku Ketua Presidium Masyarakat Papua. Selamat datang Bu Febiola. Dan juga sudah ada Bapak Frans Ansanai selaku tokoh masyarakat Papua. Selamat datang Pak. Dan ada Edo Kodolongit yang tentu saja hampir sebagian besar dari kita sudah mengenalnya sebagai penyanyi yang berasal dari Papua. Selamat datang. Selamat datang. Dan juga ada Dr. Adi Suryanto, Kepala Lembaga Administrasi Negara. Selamat datang Pak Adi. Dan tidak ketinggalan tentunya selaku tuan rumah acara ini ada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono. Selamat datang Bapak. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada semua yang hadir di sini, pejabat utama di Polda Metro Jaya dan teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih sudah hadir pagi ini di Coffee Break acara kita pada pagi hari ini. Betul sekali. Ya, dan seperti yang kita ketahui ya, baru-baru ini terjadi kejadian yang memprihatinkan di Papua, di mana ada aksi pengerusakan sejumlah fasilitas umum oleh segelintir orang yang ingin memisahkan Papua dari NKRI. Dan kejadian ini dipicu oleh kejadian di Surabaya, di mana ada mahasiswa Papua yang dituduh membuang bendera merah putih ke dalam selokan. Dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini langsung saja kepada Bapak Lenis Kogoya. Mungkin bisa diceritakan kepada kami saat ini Pak, kondisi di tanah Papua dan aktivitas sudah kembali normalkah? Silakan Bapak Lenis Kogoya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama, kita sebagai umat beragama, mari kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya hari ini juga Pak Kapolda bisa memfasilitasi kami bersama anak bangsa. Di sini ada Papua juga, kita ada, adik-adik mahasiswa juga ada, tokoh perempuan, tokoh adat juga ada di sini. Saya mau sampaikan persoalan di Papua hari ini untuk aspirasi yang beberapa kali yang dilakukan baik mahasiswa maupun masyarakat Papua. Laporan sementara kondusif di Papua. Baik. Syukur ya. Alhamdulillah. Secara adat ya kami sudah bakar batu di Sentani. Kalau udah bakar batu berarti langkah berikutnya apa? Jadi pertama saya sampaikan bahwa mari kita damai dulu. Baik pemerintah provinsi Papua, kabupaten, kota, tokoh agama, tokoh adat, katakan kata damai dulu. Itu yang saya setiap di media saya sampaikan. Kalau kita bicara persoalan Papua, kalau kita lihat ke belakang sana, sampai yang meledak terjadi di Surabaya, kalimat kata-kata yang itu seperti di mana ada rumput yang kering, buang korek, meledak, sepertinya seperti terjadi gitu. Bahwa sampai di Papua terjadi Papua Barat sudah meledak yang kita lihat beberapa hari yang kita lewati itu. Jadi kita melihat sekarang bagaimana untuk Indonesia ke depan seperti tema yang ditetapkan di sini, Papuaku Indonesiaku, itu kita melihat untuk ke depan. Sekarang kita melalui ini, jangan bicara dulu, tapi kita melihat betul-betul untuk keutuhannya Papua. Papua ini mau bawa kemana? Kalau Papua sakit, berarti Indonesia juga ikut sakit. Kalau Papua luka, sama juga Indonesia ikut luka juga. Nah, berarti langkah berikutnya apa yang kita lakukan? Kebinekaan. Berarti kita kembali kebinekaan, berarti harus ada merajut kebersamaan. Kalau bicara merajut kebersamaan, berarti tidak ada lagi 01, 02. Nah, sekarang kita bicara 03, artinya sila ketiga. Kalau kita bicara sila ketiga, berarti
kita melihat sila ketiga persatuan, berarti apa saja 70 sekian 4 tahun Indonesia merdeka dan Papua ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini, di mana saja tegakkan sila kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat itu. Kita kembali lagi sejarah. Pada saat itu masyarakat Papua, termasuk kami waktu tahun 2021 dan sekian, waktu saya mahasiswa, waktu itu saya korwil saya kuliah Jawa Tengah. Saya bikin ADRT jalan ini saya yang bikin. ADRT-nya mahasiswa itu saya yang bikin. Pada saat itu memang kami hal yang sama. Tapi orang tua kita almarhum Pak Gus Dur kasih nama kita Papua. Kadang-kadang Papua ini kita artikan Papua itu apa artinya? Tapi ada arti khusus ya kalau kita melihat buku leksikal. Di situ mengatakan Papua artinya adalah orang rambut keriting kulit hitam. Yang kedua adalah penuh dengan emas. Ini harus kita tahu artinya ini. Kadang-kadang Papua artinya juga ada yang tidak tahu juga. Itu keaslian. Sekarang 74 tahun itu Presiden ke-1 sampai ke-6, selama saya melihat, sekarang saya bicara cici pemerintahan. Saya jalanin sekarang 5 tahun. Semua pembangunan itu bertahap sudah berjalan. Ya, pikiran saya sekarang, mungkin Pak Jokowi yang mengenapi. Pak Jokowi yang mengenapi sekarang. Kenapa melihat itu mengenapi sila kelima yang tadi? Mungkin ada yang tidak jalankan. Pada tahun itu juga tim 100 datang ke istana minta referendum pada saat itu. Barulah udah kita kasih otonomi khusus ini aja kaum bawah. Jangan minta referendum. Setelah bawah kasih OSUS. Sudah usianya dikasih 20 tahun. Lalu tinggal 2021 habis. Kalau bicara persoalan di Papua, saya katakan selama di media mungkin sudah lihat. Kita jangan pegang hanya lehernya saja, tapi kita lihat akar asal masalah dan juga OSUSnya kita lihat. Keutuhan yang diberikan kepada pemerintah Papua itu apa saja? 3 kewenangan berarti. Kewenangan pertama adalah gubernur orang Papua, wakil gubernur orang Papua, bupati orang Papua, SKPD orang Papua semua. Ada kewenangan kedua, memberikan kewenangan untuk keuangan. Uang 8,37 triliun serahkan langsung ke rekening pemerintah Papua. Sampai sekarang berjalan. Kalau kita melihat kewenangan politik, yang ketiga, hati di sana kasih partai lokal. Di Papua kursi OSUS 14 kursi. Sekarang saya mau nanyakan sekarang persoalan ini, kenapa saya mendesak kita melihat persoalan ini yang kemerdekaannya dikasih OSUS ini. Berarti harus melihat persoalan mana yang tidak jalan, mana belum jalan, dicek dulu. Uang mahasiswa sekarang ini disekolahkan, berapa mahasiswa disekolahkan? Asrama-asrama dibangun seperti apa? Beasiswa seperti apa? Selama OSUS 24 tahun berjalan itu berapa harus dijelaskan? Dana yang diluncurkan besar itu kepada masyarakat berapa persen? Contoh, uang OSUS 6% dibagi toko perempuan 2%, lembaga masyarakat adat 2%, toko agama 2%. Sampai hari ini Menteri Dalam Negeri disurati kepada pemerintah Papua segera laporkan. Sampai hari ini laporan belum masuk. Akhirnya dana baru kemarin kirimkan. Apa-apa evaluasi ini sudah dijalankan belum pemerintah, yaitu Kementerian Dalam Negeri, untuk menjawab sila kelima yang tadi? Banyak sekali. Apakah mama-mama Papua yang sepanjang jalan jualan bikin oken dan sebagainya, apa kasih modal kredit, modal yang murah? Dicek. Apakah orang asli Papua, pengusaha-pengusaha Papua di bidang dilatih pengusaha sukses, ada atau tidak? Dikasih modal berapa? Dicek. Terus lihat CPNS, hampir beribu-ribu tahun di sana melayani di kampung-kampung di pedalaman. Sekarang 12.000 orang sekarang datang ke kantor minta terus sampai hari ini. Datang di kantor terus. Diberes atau tidak? Gaji cuma berapa? 1.500.000 kali 2 juta. Belum PNS. Nangis datang di kantor. Mana OSUS ini di mana?
Itulah maksud saya, pemerintah Papua, Papua Barat, MRP, DPR, Bupati datang sampai ke Presiden, sampaikan ini loh, pasal ini kami tidak punya kewenangan, pasal ini tidak bisa. Sampai kepada Presiden, itu yang maksud saya sekarang. Pak Lenis. Jadi adik-adik mahasiswa lihat, sekarang ini terjadi. Kakak Lukas jadikan dia jadi emas, kakak Lenis jadikan abal-abal, buang jauh sekali. Jadi saya ini korban. Saya mau kasih tahu di depan, ini korban saya. Papua harga mati, Indonesia harga mati. Saya ini rakyat jadikan harga mati, tapi saya siap dibunuh siapapun di Papua. Saya siap jadi korban. Hanya saya mau selamatkan rakyat saya di dalam Papua. Saya kejar. Jadi saya membutuhkan sekarang adalah ekonomi harus minta jelas pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah minta penjelasan yang benar sebenarnya terbuka di media. Supaya siapa yang salah, Papua yang salah atau Jakarta yang salah, saya mau lihat itu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Leni. Jadi Lucia tadi Pak Lenis sudah mengatakan bahwa kondisi di Papua alhamdulillah sudah semakin kondusif dan juga tidak ada lagi 01 dan juga tidak ada lagi 02 yang ada Persatuan Indonesia. Iya, dan kita juga nanti akan dengarkan pernyataan dari Pak Kapolda ya, apakah situasi seperti apa sekarang ini di Papua dan bagaimana update terakhirnya, tapi kita harus break dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi. Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya setelah pariwara.